Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika kelas 6, materi operasi hitung campur bilangan bulat. Nah, sebelum kita berlatih mengerjakan operasi hitung campur bilangan bulat, kita harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah dalam mengerjakannya. Nah, ketika kita melihat di sini ada contoh 5 soal latihan, yang harus kita perhatikan adalah apakah di dalam soal tersebut mengandung unsur-unsur yang ada di dalam kurung, kemudian operasi hitung perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, atau bilangan berpangkat. Nah, untuk itu kita lihat terlebih dahulu dari kelima soal ini. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkahnya terlebih dahulu sebelum kita berlatih. Yang pertama, lihat satu, apakah pada soal tersebut terdapat dua bilangan dalam tanda kurung? Nah, kalau misalnya pada soal tersebut terdapat tanda dalam kurung, itu yang harus diprioritaskan, dikerjakan terlebih dahulu, atau dikerjakan paling awal. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita lihat apakah pada soal tersebut terdapat bilangan berpangkat. Nah, itu adalah langkah kedua. Yang ketiga adalah kita lihat apakah di sana ada perkalian atau pembagian. Nah, itu yang harus kita prioritaskan. Baru yang terakhir adalah kita mengerjakan penjumlahan atau pengurangannya. Mari anak-anak kita langsung saja ke latihan soal yang nomor 1. Nomor 1, 8 ditambah negatif 10 dibagi 5. Nah, di sini terdapat operasi hitung penjumlahan dan pembagian. Maka dari itu, sesuai dengan urutan langkah mengerjakan, di sini kita lihat apakah soal nomor 1 ada bilangan dalam tanda kurung, dua bilangan dalam tanda kurung. Nah, tidak ada ya. Yang ini yang ada dalam tanda kurung ini adalah satu bilangan saja, tidak dua bilangan. Kemudian kita ke langkah yang kedua. Apakah terdapat bilangan berpangkat? Juga tidak ada. Berarti kita ke langkah yang ketiga. Apakah terdapat perkalian atau pembagian? Oh, ternyata terdapat pembagian. Maka yang harus kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Oke, ini ya nak, yang pembagian terlebih dahulu. Pembagian 10 dibagi 5, negatif 10, maaf, negatif, tanda-tanda negatif, dibagi, tanda negatif 10 atau negatif 10 dibagi dengan 5. Ya, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kita tulis di sini negatif, kemudian 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Ya, jadi negatif 2. Kemudian dari sini kita tulis saja yang soal sebelumnya. Kita ulang lagi, kita tulis. Nah, 8 ditambah negatif 2. Ini kita beri tanda kurung ya. Delapan ditambah negatif 2. Artinya 8 positif dikurangi 2. Hasilnya adalah positif 6. Nah, gitu ya anak-anak cara mengerjakan soal nomor 1. Kita prioritaskan operasi hitung pembagian terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 2, mari kita lihat apakah di sana ada
dua bilangan dalam tanda kurung? Tidak ada ya, semua ini yang diberi tanda kurung adalah satu bilangan. Kemudian yang kedua, apakah ada bilangan berpangkat? Juga tidak ada. Kemudian apakah terdapat perkalian atau pembagian? Oh ya, ada perkalian dan ada pengurangan. Berarti yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Baru nanti kita ke langkah yang keempat, kita kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Jadi yang kita kerjakan, yang kita prioritaskan adalah yang ini. Tanda perkalian terlebih dahulu. Oke. Kita tulis di sini, negatif 2 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif kali negatif, positif, 2 kali 5, 10. Ya, 10. Kemudian kita kerjakan. Setelah ini, maaf, ada pengurangan, kemudian kurangi negatif 4. Ya. Sama dengan, nah, negatif ketemu negatif menjadi positif ya. Jadi, kita lanjutkan di bawahnya saja. 10 berubah operasi hitung menjadi positif karena ini negatif bertemu dengan pengurangan berketemu dengan negatif menjadi positif. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Ya. Hasilnya adalah 14. Soal yang ketiga, mari kita lihat terlebih dahulu apakah di dalam soal ini terdapat tanda dua bilangan dalam tanda kurung? Tidak ada. Apakah terdapat bilangan berpangkat? Juga tidak ada. Apakah terdapat perkalian atau pembagian? Ya, di sini terdapat perkalian. Di pembagian tidak ada, dan juga terdapat penjumlahan, terdapat pengurangan ya. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Untuk yang angka sebelumnya kita tulis saja ulang di bawahnya, kemudian baru 4 dikali negatif 5. Positif dikali negatif hasilnya negatif, berarti ketemunya negatif. 4 kali 5, 4 kali 5 adalah 20. Ya, kemudian kita tambah negatif 3. Ya. Kemudian kita lanjutkan di bawah 10 dikurangi negatif 20. Artinya 10 ditambah 20. 10 ditambah 20 30. Hasilnya kita tulis di sini. Kemudian ditambah negatif 3. 30 ditambah negatif 3 artinya 30 dikurangi 3, 27. Positif 27. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk ke soal keempat. Soal keempat, apakah di sana ada dua bilangan dalam tanda kurung? Yes, ada ya. Ya, ini harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Kita kerjakan paling awal. Kemudian, apakah di sana ada perkalian? Nah, nanti kita menyusul yang perkalian. Kemudian baru terakhir adalah penjumlahan. Nah, jadi anak-anak diingat urutannya. Yang pertama yang kita kerjakan, jika ada dua bilangan dalam tanda kurung, itu yang pertama kali kita kerjakan. Kemudian cari apakah ada bilangan berpangkat. Kalau tidak ada, kita ke urutan yang berikutnya, apakah di sana ada perkalian atau pembagian. Di sana ketika ada perkalian dan pembagian, ada di satu soal ya, maka kita kerjakan yang muncul di awal atau yang di depan terlebih dahulu gitu. Kemudian apakah di sana ada penjumlahan dan pengurangan, itu yang kita kerjakan paling akhirnya, penjumlahan atau pengurangan itu. Baik, yang keempat untuk pembagian kita kerjakan dulu. Untuk yang angka di depan kita tulis ulang. 20
dibagi 5. Itu yang harus kita kerjakan dulu. Hasilnya adalah 4, kemudian ditambah 7. Nah, kalau dari sini sudah selesai, kemudian kita ke prioritas yang berikutnya. Di sini masih terdapat perkalian, ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 3 dikali 4, hasilnya negatif 12 ditambah 7. Nah, negatif 12 ditambah 7 artinya kita memiliki hutang 12, bisa ya kita ilustrasikan dengan hutang negatif ini. Kita ilustrasikan dengan hutang, memiliki hutangnya 12, dibayar 7, ya positif ini dibayar 7. Hutangnya 12 namun baru bisa membayar 7, maka masih memiliki hutang berapa? Oke, masih memiliki hutang 6. Jadi hasilnya negatif, masih memiliki negatif 5, hutang 5, ya. Gitu. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 kita lihat di sana ada operasi hitung. Oh, ada 2 bilangan dalam tanda kurung, ya. Ini kita kerjakan dulu dan ada operasi perkalian. Oke. Prioritas pertama adalah yang di dalam kurung 180 dibagi 60, hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya 100 negatif 130 dikali 3. Negatif kali positif hasilnya negatif, 130 kali 3 hasilnya adalah 390, ya. Nah, demikian anak-anak untuk cara pengerjaan operasi hitung campur bilangan bulat. Yang harus kita pahami yaitu urutan langkah-langkah pengerjaan ini. Ya, ketika kita sudah tahu konsepnya, bagaimana caranya mengerjakan operasi hitung campur ini, maka kita akan mudah dalam menyelesaikan. Dan juga perlu diingat pada bilangan bulat ini, kita juga harus mengingat bilangan tanda negatif dan positifnya itu sangat mempengaruhi hasilnya. Jadi pembelajaran yang pertama harus diingat, kemudian kita masuk ke hitung campur. Ini juga perlu dilihat konsep atau urutan pengerjaannya. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini.